Makanya saya anggap saya legowo. Tapi saya juga berharap juga semoga nanti apa hakim pengadilan tinggi seperti teroris ya. Ini kan pembunuhan. Tapi ini pembunuhan 340 loh, pembunuhan berencana loh, maaf ya. Dan yang dibunuh anak kecil, yang otomatis tidak ada perlawanan kan. Nah, ini harusnya jadi pertimbangan. Kemarin mungkin majelis hakim itu agak agak berdebat mungkin ya dari situ yang karena akhirnya muncul kan satu hakim dissenting opinion, berarti kan ada ketidakcocokan dari tiga hakim itu salah satunya. Tapi karena yang dimenangkan yang 20 tahun ya tidak bisa mengalahkan gitu. Makanya saya bilang ya silahkan aja lah. Cuman saya berharap kemudian hari apabila ada upaya banding, semoga hakim tingkat banding ini akan melihat dengan mata kepala sendiri ya. Tolong dilihat itu CCTV lagi dilihat supaya bisa menyimpulkan kejadian seperti apa dan layak nggak diterapkan pasal 340 itu. Karena jelas-jelas itu udah. Kami pun kalau dapat komentar dari teman-teman kalau lagi diskusi ngobrol itu ada aja bilang itu kok gini 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 gini, apalagi kemarin begitu dapat dia dengar 20 tahun, wah mereka kadang-kadang Pak itu kok gini, Mas kok gini, dia bilang. Ya itulah saya bilang, itulah apa sistem peradilan kita harus terima, suka tidak suka kenyataannya seperti itu. Makanya saya anggap saya legowo, tapi saya juga berharap juga semoga nanti apa hakim pengadilan tinggi akan melihat sejernih-jernihnya kejadian ini layak nggak 340 diterapkan hukuman mati atau setidaknya seumur hidup, itu aja. Itu yang kami sangat harapkan nantinya gitu. Mungkin tadi adik Jatuh Sangka berkomentar tentang umur anak kecil ya tidak Nyawa. iya nyawa anak kecil Nah, kecil tidak lebih dari remaja nah, itu ada niatan pengen melaporkan gitu nggak sih om kepada awalnya saya itu kan di medsos kan betul ada undang-undang ITE dong. betul Saya kalau mau, tapi saya bilang Ger, udahlah Ger, kamu mau protes seperti apa, seperti putusan ini, seperti vonis ini, kamu mau nuntut apapun, Dante nggak akan hidup lagi, saya bilang gitu. Kamu terima ini takdir, semua takdir, saya bilang gitu. Biar nanti keadilan yang hakiki itu ya Allah punya, saya bilang gitu. Udah kamu pasrahin aja, saya bilang. Itu, tapi akhir dasarnya memang dia karena kemarin shock dia bilang aku nggak terima ya, nggak bisa ya kayak gitu. Ya nggak terima kenapa? Tapi kan ini udah maksimal. Teman-teman tim JPU sudah maksimal. Kamu lihat sendiri kan pada saat pembacaan tuntutan dia begitu semangatnya dia bilang bahwa ini dimohonkan untuk penjatuhan hukuman mati tanpa ada hal-hal yang meringankan kan, ucapannya dari JPU kemarin tuh. Saya bilang saya salut gitu, begitu begitu semangatnya dia mengucapkan itu. Akhirnya komentar ya dari pihak sana lah ada yang mengatakan oh hakim ini, saksi-saksi ini, orang tua korban itu pembohong. Saya bilang ya biar aja hakim yang menilai gitu. Itulah Mbak yang membuat kami kuat, anak-anak kami juga menerima, tapi saudara-saudara lain nggak mau gitu. iya karena kan emang 20 tahun dengan Perbuatannya ya perbuatannya emang tidak nggak apa ya imbang nggak imbang banget ya. ya dan respon keluarga sendiri seperti nenek mungkin dan keluarga-keluarga terdekat seperti Tias mungkin seperti apa nih om? Ya itu sangat sangat kecewa Sangat-sangat dan itu diungkapkan di grup WA keluarga. Itu keterlaluan gini gini, dia bilang. Ya udah saya bilang takdir itu nggak bisa kita tolak, saya bilang gitu. Hakim itu mengucap atas hati nurani dia juga dong, saya bilang gitu. Walaupun salah satunya ada dissenting opinion, tapi ya kenyataannya seperti itu, kita harus terima, saya bilang gitu. Seperti juga kamu udah kehilangan Dante, nggak mungkin Dante dihidupkan lagi, saya bilang gitu. Udahlah kita terima aja. Nanti pengadilan yang hakiki, yang seadil-adilnya ya nanti hakim dari Allah, saya bilang gitu. iya sempat ingin melakukan tindakan dengan mengejar hakim tersebut nggak sih om saking nggak
terimanya dengan tindakannya gitu. Ya banyak lah kalau saya lihat komentar itu bahkan di grup saya juga, di grup keluarga ya pada ngomong itu ya patut diduga itu katanya kan yang lagi ngetren seperti apa. Saya bilang saya nggak mau berpikir terlalu jauh, saya bilang itu ranahnya masing-masing. Saya bilang silahkan mau berpendapat, tapi kalau saya suruh menanggapi hal seperti itu tuh kayaknya ya terlalu dini. Saya bilang biar aja lah, saya bilang itu kan ada ranahnya masing-masing, bahwa di dunia peradilan itu kan Mahkamah Agung kan ada badan pengawas kan, Bawas MA. Itu otomatis dilaporkan atau tidak kan pasti ada keinginan, pasti dia akan melacak gitu. Terserah aja saya. Jadi saya nggak mau terlalu berpolemik, ya itu silahkan aja. Mungkin terakhir Om, Ya. harapan mungkin semoga seperti apa setelah adanya kejadian seperti adik Dante, mungkin Mm-mm. Om berikan tanggapannya dan harapannya semoga kedepannya bisa lebih Nah, bisa menjaga atau ya, bisa lebih menjaga lagi dan lebih jangan terlalu percaya dengan orang-orang terdekat walaupun gimana ya itu kan termasuk orang dekat ya Om ya. oh, jadi gini loh, yang dibilang orang dekat kan kalau saya juga kenal juga. Itu kan yang kenal mereka kan, pihak sana. Jadi gini, memang ya ini anu ya, himbauan sama mengingatkan aja bahwa perceraian itu kan nggak baik, ya. Yang jadi korban anak. Mas Angger itu sebelum kejadian perceraian udah pernah ngomong, kamu tuh nggak kasihan nanti anak kamu. Karena saya sama almarhumah ibunya selalu mengingatkan, jangan, itu perbuatan yang dibenci sama Allah. Tapi kalaupun dilakukan, ya harusnya baik-baik gitu loh. Nah, kata baik-baik ini kan relatif. Kadang-kadang ada orang didasari emosi, didasari dendam, akhirnya ya seperti itu. Tapi ya saya sekali lagi menekankan, perceraian itu nggak baik, dampaknya ke anak. Apapun kata orang, oh nanti kita bisa sama-sama gini, bullshit itu, bullshit. Coba aja lihat ya, di tahun pertama, kedua itu bagus, tapi yang kesananya kan akan apa, ritme hidup seperti itu, orang pasti bosan gitu loh. Dan anak ini kan semakin lama kan semakin dewasa. Kenapa ke orang tua kami nggak menyatu? Kan jadi pertanyaan gitu. Nah, yang jelas gini, eh, anak ini berkaitan dengan meninggalnya Dante, itu saya juga nggak habis berpikir gini loh. Waktu kita dijatahin 3 hari di pihak Mas Angger, 4 hari di sana, itu kami udah bisa terima. Tapi begitu ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, itu yang membuat berubah semua. Yang tadinya 3 hari di kita ditukar, akhirnya kita 4 hari. Itu menjelang Dante mau nggak ada itu, kami curiga. Padahal kami kan setahun nggak hampir setahun, dari Februari 2023 sampai awal Januari baru kami bisa diberikan Dante. Januari loh itu. Dante kan 27 Januari di itunya, di eksekusinya. Itu kami sebenarnya udah menaruh curiga. Kenapa kok ada berubah sikap gini-gini? Ya, ternyata ya seperti itu. Maka saya nggak mau menduga-duga, oh ini direncanakan sama pihak anu. Tapi saya udah membaca firasat lah. Firasat seperti itu. Betul. Karena si anak ini setiap ketemu saya kok masih flu. Kamu kok masih flu sih, dibawa sama Mas Angger ke rumah sakit berobat, tetap masih flu gitu. Gitu loh. Makanya kamu kok nggak sembuh-sembuh. Ya ternyata itu udah, ya mohon maaf. Yang saya tahu udah ada upaya-upaya itu. Tapi itu biar itu udah anu lah. Karena saya pikir juga seandainya dia dihukum mati pun atau dihukum seumur hidup, Dante nggak akan hidup. Makanya kembali lagi, tolong perceraian itu dihindari. Kalaupun mau cerai baik-baik ya, karena kasihan anak yang jadi korban. Apapun ceritanya di awal, oh nanti kita bisa bagi itu nggak bisa itu. Karena emang anak udah mulai dewasa. Betul, semakin besar semakin nanya. Gitu loh. Kan kalau nggak komplit orang tua kan pasti kenapa apa gitu. Itu yang jadi pertanyaan gitu loh, Mbak.
keluarga Tias mungkin Om, dari keluarga dekat Dimas sendiri? Kami komunikasi kok. Mas Anggir masih komunikasi. Makanya Mas Anggir tahu itu ada kemungkinan hukumannya bukan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, itu Mas Anggir udah bisa baca. Langsung dia close, WA-nya ditutup, sampai sekarang nggak bisa gitu. Jadi saya kalau dengan dia ya teleponan aja gitu. Masih shock sampai sekarang. Makanya dia cuma pesen kalau ayah udah nggak usah banyak ngomong. Ngomong ayah itu cuman normatif, nggak menjustifikasi pihak gitu loh. Saya bilang gitu. Kemudian